Orang ketiga nih melihat hidup kita sepi, tidak ada orang yang rebutan untuk menjadi pendamping hidup kita, dia bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga yang menganggapmu sebagai saingannya bisa gila betulan jadi ODGJ saat kamu lakukan hal ini. Jadi ya, orang ketiga itu kan bisa seseorang yang memang sama sekali kita tidak pernah mengenalnya. Mantan mungkin kenal dari media sosial. Seseorang yang asing bagi kita, seseorang yang sama sekali baru. Tapi orang ketiga itu juga bisa seseorang yang berasal dari circle kita, bahkan sahabat kita. Dan itu banyak sekali terjadi itu. Teman makan teman, selingkuh dengan mantan, dan ternyata orang ketiga itu bukan orang jauh. Dia adalah sahabat, bahkan tempat curhat kita. Nah tentu ya, kita dikhianati oleh mantan saja rasanya sudah tidak karu-karuan. Ditambah lagi ketika kita tahu jika yang merebut mantan dari kita itu adalah sahabat kita. Orang ketiga itu adalah seseorang yang kita kenal dengan amat sangat baik. Kenapa orang ketiga itu setega itu? Ya karena diam-diam dia menyimpan rasa tidak suka kepada kita. Dia iri, dengki, hasad, ya. Apapun yang kita miliki, dia harus memilikinya. Dan itu alasannya dia merebut mantan dari kita. Nah, maka ya, kalau kita menunjukkan kemarahan kita, dia tambah senang. Apalagi kalau kita curhat di media sosial, curhat kepada teman-teman yang lain, melihat kita ambruk dan seterusnya. Dia akan sempurna kebahagiaannya. Nah, karena itu, ketika yang kita lakukan adalah sebaliknya, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, itu bahkan bisa membuat dia jadi gila betulan. Ya, bisa membuat dia mengalami gangguan kejiwaan, atau sering orang sebut ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa. Jadi apa tuh yang kita lakukan yang bisa sampai membuat dia sampai sesetres itu? Yang pertama, kita tidak pernah menunjukkan bahwa pengkhianatan orang ketiga dan mantan membuat kita hancur. Tidak pernah. Kita tetap menampilkan diri yang santai. Ya, kita tetap tenang, dan yang lebih penting, kita menunjukkan bahwa kita tetap bahagia. Menunjukkan ya. Kalau masalah di dalam hati, itu tentu yang tahu adalah kita dan Allah. Pengalaman orang ketiga yang sahabat kita, nah itu harusnya membuat kita jadi lebih hati-hatilah di dalam memilih teman, memilih sahabat, apalagi tempat untuk curhat. Ya. Nah, ketika yang kita tampilkan, kita terlihat seperti orang yang sekarang justru lebih bahagia dan tanpa beban. Nah, itu yang akan membuat dia jadi penasaran. Ya, kan harusnya kita stres.
Dan itu yang dia inginkan. Tapi ternyata realitanya kita justru tambah bahagia ketika berpisah dari mantan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika setelah perpisahan itu terjadi, kan orang ketiga itu, apapun yang kita miliki, dia harus memilikinya. Maka dia sudah memiliki mantan, tapi dia tidak bisa merebut karir kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Maka saat dia melihat setelah perpisahan itu kan kita jadi tambah fokus, tambah semangat bekerjanya. Maka seiring dengan kemapanan kita, mulai dari punya sepeda motor, sekarang ganti punya mobil. Ya, sekarang sudah punya rumah sendiri. Sekarang sudah punya toko sendiri. Dan seterusnya, itu akan membuat orang ketiga stres tidak karu-karuan. Karena apa? Diliputi oleh rasa iri, hasad. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, maka mereka akan bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka akan bergembira karenanya. Ya. Nah, jadi ya, itu yang harus kita lakukan sekarang. Kita fokus kepada pekerjaan kita. Kalau masih mahasiswa, fokus kepada pendidikannya, balik ke kampus, selesaikan kuliahnya secepatnya. Karena begitu jadi sarjana, bekerja, mandiri, bisa nabung, bisa beli macam-macam, itu orang ketiga bakal stres berat. Karena apa? Karena dia tidak bisa memiliki apa yang kita miliki. Dan yang paling penting saat kita mapan, ya kan? Kita kan bercerita tuh tentang berbagai keberhasilan kita, kan biasa ya. Orang memposting foto wisuda, ya, memposting foto hari pertama masuk kerja, ya, memposting foto neraktir teman-teman kerja, gajian pertama, memposting ketika beli mobil, dan seterusnya. Nah, itu dia akan melihat semua itu. Dan juga akan dilihat oleh orang lain. Dan seiring kemapanan kita, maka akan berdatanganlah orang-orang yang ingin jadi pendamping hidup kita. Semakin kita mapan, semakin kita punya uang, maka semakin keren pula orang-orang yang ingin jadi pendamping hidup kita. Kalau orang ketiga nih melihat hidup kita sepi, tidak ada orang yang rebutan untuk menjadi pendamping hidup kita, dia bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika sekarang dia melihat orang berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan perhatian kita, dan kualitasnya tentu jauh lebih keren daripada mantan, nah itu tuh. Orang ketiga bakal stres sampai mengalami gangguan kejiwaan. Karena apa? Karena dia merasa iri yang berlipat ganda melihat keberhasilan seseorang yang tidak dia sukai. Ya. Nah, karena itu setelah perpisahan itu terjadi, kita kerja keras untuk menata hidup kita kembali. Ya. Karena seiring kesuksesan kita, orang ketiga juga bakal stres. Kerja keras, karena Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan usaha kita. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya
seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.